Halo saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Kita jumpa kembali di JB Entertainment, di mana channel ini akan senantiasa memanjakan Anda dengan menampilkan alur cerita dari film-film terbaik. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dengan subscribe dari Anda, artinya Anda telah membantu channel ini untuk berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film kali ini berjudul Bloodshot. Pertama-tama kita diperlihatkan aktor utama dalam film ini yang bernama Ray Garrison. Dia sedang melakukan sebuah misi penyergapan di daerah Timur Tengah, diawali dengan melempar sebuah granat. Hal itu menjadi sebuah langkah awal untuk Ray dapat masuk ke dalam markas musuh dengan mudahnya. Kemudian ia pun mulai melumpuhkan satu persatu lawan yang ada di hadapannya. Akhirnya Ray sampai di sebuah ruangan terakhir dan berhasil menyelamatkan Sandera yang akan ia selamatkan. Setelah misi selesai, Ray pun kembali ke pangkalan udara militer Amerika dan memberikan jargon penutupan kepada para anggotanya dengan mengatakan tiada misi sulit, tiada pengorbanan besar. Dan para anggotanya pun berteriak utamakan tugas. Kemudian Ray pun dijemput oleh istri tercintanya yang bernama Gines. Setelah lama tak berjumpa, akhirnya Ray pun dapat meluapkan kerinduannya dengan cara berlibur ke sebuah pantai di Italia. Ketika di malam hari terlihat bekas luka yang dimiliki oleh Ray tidak main-main, luka tersebut menandakan bahwa Ray adalah seorang prajurit yang selalu bertarung di medan perang. Singkat cerita, mereka pun saling menikmati malam untuk meluapkan rasa rindu mereka. Di keesokan harinya, di saat Ray terbangun dari tidurnya, ia malah dikagetkan karena ada dua orang yang datang menyerang ke kamarnya. Akan tetapi di sini, Ray dapat mengalahkan mereka dengan mudah tanpa kendala. Selanjutnya, Ray berlari keluar karena mengkhawatirkan keselamatan Jean. Ketika di luar kamar, ia bertabrakan dengan seorang pria misterius. Pria itu adalah ketua geng dari komplotan yang Ray bunuh sebelumnya. Pria tersebut bernama Martin. Ternyata saat itu Martin berhasil menyuntikkan sebuah racun yang menyebabkan Ray tak sadarkan diri. Singkat cerita, ketika Ray telah siuman, ia sudah dalam keadaan tangan dan kaki yang terikat. Selain itu, Jean pun ternyata berada di ruangan tersebut dengan kondisi yang sama. Martin mencoba menanyai beberapa pertanyaan kepada Ray mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kematian para anak buahnya. Sayangnya saat itu, Ray pun tidak menjawab pertanyaan tersebut dan membuat ia harus melihat kejadian yang sangat-sangat menyedihkan. Yaitu melihat Jean yang ditembak hingga tewas oleh Martin. Hal itu membuat Ray sangat marah dan berjanji akan mengejar Martin lalu membunuhnya. Akan tetapi kemudian Martin pun menembak Ray hingga tewas. Di sini diperlihatkan kondisi Ray yang sedang dipasang sebuah alat canggih yang menempel pada tubuhnya. Sesaat setelah siuman, ia pun merasa kebingungan karena mengapa ia tiba-tiba berada di ruangan tersebut. Kemudian ada seorang pria yang bernama Dr. Dang. Dang menjelaskan semuanya kepada Ray bahwa dirinya adalah ketua yang memimpin dalam proyek penyembuhan yang dilakukan oleh Ray. Karena sebelumnya sebenarnya Ray telah meninggal karena peristiwa yang ia alami di Italia. Sehingga Dr. Dang membuat sebuah rekayasa genetik kepada Ray yang dimana Dr. Dang memiliki sebuah eksperimen yang bernama Bloodshot. Di dalam tubuh Ray dimasukkan sebuah robot yang berukuran nano. Robot tersebut dialirkan ke peredaran darah yang berada di dalam tubuh Ray. Dan pun menjelaskan
bahwa yang ia lakukan adalah untuk kerjasama dengan pihak militer untuk menciptakan seseorang yang memiliki kekuatan lebih dari manusia biasa. Robot Nano yang berada di dalam tubuh Rey berfungsi untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Atau lebih mudah dipahaminya, Rey akan memiliki kekuatan beregenerasi. Selain itu, robot Nano akan memberikan kekuatan fisik yang luar biasa kepada diri Rey. Bukan berarti dengan kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh robot Nano itu tidak memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan daripada nanorobot tersebut adalah robot Nano harus dilakukan pengisian energi. Karena setiap energi yang digunakan oleh robot Nano itu akan menguras habis energi di dalamnya. Kemudian Dr. Deng pun mengenalkan kepada subjek eksperimen yang lainnya. Di sana terlihat ada seorang wanita cantik yang bernama Kitty. Dahulu Kitty mengalami sebuah peristiwa yang dimana merusak sistem pernafasannya. Dr. Deng pun mengganti sistem pernapasan yang ia miliki dengan beberapa alat canggih, sehingga Kitty memiliki sebuah alat yang luar biasa, yaitu ia dapat menetralisir jika ada serangan gas beracun kepada dirinya. Selain itu, Kitty pun dapat bernafas lama dalam air. Lalu di sana ada seorang mantan prajurit yang bernama Tips, di mana dulu ia mengalami sebuah kecelakaan dalam bertugas dan membuat matanya rusak, sehingga alat dipasang Dr. Deng kepada dirinya adalah sebuah mata buatan yang canggih. Mata tersebut dapat terhubung dengan beberapa kamera canggih yang telah dibuat oleh Dr. Deng. Kemudian ada yang memiliki kaki buatan dan alat canggih di tubuhnya. Lalu Rey pun dibawa ke ruang lain, dan ia pun diperlihatkan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Dr. Deng mencoba untuk melukai Rey di telapak tangannya, dan dengan seketika nanorobot bekerja untuk menyembuhkan luka tersebut. Di malam hari, di saat Rey sedang beristirahat, ia pun terbangun dari tidurnya karena sempat teringat kembali ingatan bersama Jin. Rey pun memutuskan untuk menghirup udara segar dengan memukuli samsak yang ada di hadapannya. Ternyata kekuatan yang dimiliki oleh Rey itu memang bertambah pesat dan membuat samsak yang di hadapannya rusak. Kemudian Rey melihat Kitty yang sedang berenang di dalam kolam. Kitty terlihat sangat cantik ketika ia berenang dengan bebasnya di dalam kolam renang. Saat Rey dan Kitty sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara musik yang memancing kembali ingatan Rey. Ingatan tersebut ketika Rey dalam kondisi yang paling ia takutkan, yaitu di saat Rey sedang diinterogasi dan melihat istrinya terbunuh pada saat itu. Itu membuat ingatan Rey yang sempat hilang kembali hadir, lalu membuat dirinya langsung beraksi untuk mencari Martin yang telah menyebabkan Jin telah tewas. Kitty yang melihat hal tersebut langsung melaporkannya kepada Dr. Deng. Dr. Deng langsung menuju ke ruang operator untuk menghubungi Rey dan menyuruhnya untuk kembali lagi ke markas. Dr. Deng menyebutkan bahwa ada salah satu tes yang Rey harus jalani untuk menyempurnakan robot Nano yang ada di dalam tubuh Rey. Karena ia sudah sangat marah dan ingin segera membalaskan dendamnya kepada Martin. Ia pun tak menghiraukan apa yang telah dikatakan oleh Dr. Deng dan malah menghak seluruh teknologi milik Dr. Deng. Terungkap bahwa kekuatan yang dimiliki Rey bukan hanya kekuatan regenerasi ataupun fisik yang kuat, tapi ia bisa mengakses teknologi yang berada di luar dan membuat dirinya dapat mengetahui apapun yang ia inginkan. Bahkan di sini Rey dapat mempelajari bagaimana menjadi seorang pilot hanya dengan beberapa waktu saja. Lalu ia pun berhasil mencuri pesawat pribadi milik Dr. Deng dan dapat mengetahui keberadaan Martin yang sedang berada di Budapest. Di tempat lain, kita melihat Martin yang sedang dikawal oleh anak buahnya yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Ketika sampai di sebuah terowongan, mobil iring-iringan Martin kaget
Karena semua lampu di terowongan tiba-tiba mati, kemudian ada sebuah truk yang membawa terigu datang dari arah yang berlawanan, lalu menabrak mobil iring-iringan Martin dan anak buahnya. Truk tersebut menyebabkan mobil mereka tidak bisa lewat, bahkan membuat terigu yang dibawa pun terhambur ke jalan dan membuat sebuah kepulan. Terpaksa beberapa anak buah Martin harus keluar dan mengecek tentang apa yang terjadi sebenarnya. Pada saat anak buah Martin melihat sopir truk yang tidak ada orangnya, tiba-tiba Ray mengagetkan mereka dengan cara menembak mobil milik Martin. Akan tetapi karena mobil miliknya memiliki kaca anti peluru, hal tersebut membuat Ray memiliki celah dan malah ditembak balik oleh anak buah Martin. Tak lama kemudian Ray pun kembali berdiri, meskipun telah ditembak beberapa kali sebelumnya. Seketika itu ia pun langsung melakukan serangan balasan dan berhasil menghabisi seluruh anak buah Martin. Kemudian Ray pun mengeluarkan granat miliknya dan berhasil membuat celah di mobil milik Martin. Sebelum Martin tewas, ia mengatakan sesuatu hal yang menarik, bahwa Ray salah paham dan Martin bersedia akan membantu dirinya. Ray tidak mengerti apa yang dikatakannya dan langsung menembak dirinya. Dan keesokan harinya, Ray pun akhirnya ditemukan oleh Dr. Deng dan yang lainnya. Lalu Ray pun dibawa ke markas mereka kembali. Sesampainya di sana ia pun langsung masuk ke ruangan laboratorium dan membuat seluruh robot Nano keluar dari tubuhnya. Di sini semuanya terungkap bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Deng dan anak buahnya sangatlah keji dan menyebalkan. Ternyata semua ingatan yang selama ini, kejadian tentang terbunuhnya Jin, adalah sebuah ingatan ciptaan yang telah dibuat oleh Dr. Deng. Bahkan di sini pun terungkap bahwa Dr. Deng lakukan ini semua untuk menghabisi mantan rekan kerjanya yang membelot dan keluar dari proyek yang senantiasa ia kerjakan. Dr. Deng membuat sebuah skema, seakan-akan target yang akan ia bunuh menjadi seorang yang telah membunuh Jin dalam ingatan buatannya. Terungkap pula sudah beberapa nama yang telah berhasil Dr. Deng bunuh dengan cara menggunakan Ray. Dan hanya Kathy lah yang tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Deng kepada Ray. Akan tetapi Dr. Deng langsung menggertak dirinya dengan cara mematikan alat canggih yang menempel pada tubuhnya dan membuat Kathy sesak nafas, lalu Kathy pun hanya terdiam dan tidak dapat berbuat banyak, bahkan setelah Dr. Deng menyalakan kembali alatnya. Kemudian kita diperlihatkan kejadian yang berulang. Seperti ketika kejadian Ray baru siuman, ternyata mereka selama ini selalu melakukan drama, seakan-akan hal itu menjadi yang pertama kali bagi Ray. Kemudian Kathy kembali berbincang, lalu menyalakan musik yang menjadikan seketika ingatan Ray kembali hadir. Kemudian seperti biasa, Dr. Deng berpura-pura kembali menyuruh Ray pulang kembali ke markas. Sesampainya di target selanjutnya, target tersebut bernama Baris. Sebelum itu, ternyata Baris sudah mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Dr. Deng, sehingga ia menyewa seorang hacker handal yang bernama Wilfried Wiggins. Wiggins memperlihatkan sebuah alat untuk mematikan semua teknologi dengan skala yang cukup besar. Kemudian di sisi lain, Ray sudah sampai di kediaman Baris. Seperti biasa ia pun berpura-pura telah tewas akibat tembakan dari anak buah Baris. Wiggins bersiap-siap menyalakan alatnya. Namun harus menunggu beberapa saat karena terjadi loading pada alat yang ia bawa. Ray pun akhirnya kembali segar dan memulai menyerang anak buah Baris. Lalu ia pun berhasil menuju ke ruangan Baris. Seperti biasa Baris pun mencoba menjelaskan semuanya. Akan tetapi sayangnya di sisi lain alat milik Wiggins setelah aktif dan malah menyebabkan Baris terbunuh oleh Ray. Sesaat setelah itu Wiggins berhasil mengaktifkan alat miliknya, lalu membuat robot Nano di dalam tubuh Ray tidak aktif, bahkan membuat seluruh listrik di kota mati.
Sementara di markas Dr. Deng dan timnya pun panik. Karena mereka kehilangan kontak dengan Ray. Akan tetapi anak buah Dr. Deng yang bernama Rick tidak kalah pintarnya. Seketika itu ia dapat mengetahui bahwa hal tersebut dilakukan oleh hacker yang bernama Wiggins. Di tempat Wiggins, ternyata Ray dapat disadarkan kembali oleh Wiggins. Kemudian di sini, Wiggins menjelaskan semua yang sebenarnya terjadi dan kekejian yang telah dilakukan Dr. Deng kepadanya. Bahkan Wiggins memberitahu kepada Ray mengenai kemungkinan sebenarnya Jin masih hidup. Kemudian Wiggins memiliki sebuah spekulasi bahwa jika Ray telah berhasil tertangkap oleh Dr. Deng, maka dirinya lah yang akan menjadi target selanjutnya dan membuat Ray untuk berhati-hati ke depannya. Ray pun memberi sampel darah miliknya lalu minta Wiggins untuk menelitinya. Tak lama kemudian, Ray membawa mobil Wiggins dan menuju ke tempat Jin. Sesampainya di sana, Ray pun merasa terharu dan bahagia karena mengetahui Jin masih hidup. Tapi seketika hal tersebut menjadi sesuatu yang menyedihkan karena mengetahui faktanya bahwa Jin sudah menikah lagi dan mempunyai seorang anak yang sangat lucu dan menggemaskan. Jin menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu Ray hilang tanpa kabar. Hal inilah yang membuat Jin memutuskan untuk membuka lembaran baru dan menikah lagi. Seketika saat Jin menoleh sebentar ke belakang, lalu mengetahui Ray sudah tidak ada di hadapannya. Ketika di perjalanan ternyata Ray sudah diketahui lokasinya oleh Dalton. Seketika itu pula terjadi kejar-kejaran antara mereka. Dalton yang memiliki alat canggih pada kakinya hampir berhasil menangkap Ray. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama. Karena ada sebuah mobil truk dan menjadi kesempatan bagi Ray untuk melumpuhkan kaki milik Dalton saat Ray akan melarikan diri. Tiba-tiba Tips datang dan menyuntikkan untuk melumpuhkan Ray, lalu membawanya ke markas Dr. Deng. Sesampainya di sana, Dr. Deng mencoba untuk menjelaskan kepada Ray dan membuat dirinya agar setuju dengan apa yang ia lakukan dengan cara membuat sebuah ingatan berlatar ketika Ray bersama dengan Jin saat di Italia. Sementara itu, Dr. Deng menyuruh Kathy untuk segera membunuh Wiggins. Akhirnya Kathy pun berhasil menemukan keberadaan Wiggins dan berhasil melumpuhkannya dengan modus meminjam korak miliknya untuk menyalakan rokok. Ternyata asap rokok tersebut memiliki sebuah racun yang dapat membuat siapa saja yang menghirupnya akan pingsan seketika. Lalu Kathy pun malah melaporkan kepada Dr. Deng bahwa Wiggins telah berhasil melarikan diri dari genggamannya. Kemudian memperlihatkan Ray yang sedang disetel kembali ingatannya dan membuat kali ini wajah Wiggins yang menjadi targetnya. Ternyata saat itu Kathy membuat sebuah gerakan tambahan dengan cara masuk ke dalam ingatan milik Ray dan mencoba untuk menyadarkannya. Di saat Dr. Deng mengetahui hal tersebut, ia pun langsung bergegas menangkap Kathy dan di saat ia akan mematikan alat milik Kathy. Ternyata hal tersebut telah berhasil dihak oleh Wiggins. Ternyata Kathy dan Wiggins telah bersekongkol untuk menjatuhkan Dr. Deng. Pada saat Ray tersadar, dia berada di tempat lain dan mulai bertarung dengan Dalton dan Tips. Pertarungan mereka sangatlah menegangkan karena pertarungan dilakukan di sebuah lift yang berada di luar gedung. Di sini Ray hampir dikalahkan oleh mereka. Akan tetapi saat itu, Ray berhasil mengembalikan keadaan dan akhirnya mengalahkan mereka berdua. Di sisi lain, Kathy mencoba menghancurkan fasilitas milik Dr. Deng. Sedangkan Dr. Deng pun yang mengetahui bahwa rekannya telah dikalahkan, ia pun bergegas untuk melarikan diri. Di saat Dr. Deng akan melarikan diri, Ray pun datang di hadapannya. Dr. Deng langsung membawa sebuah senjata di mobilnya, beberapa kali mencoba membuat Ray ikut meledak bersama robot Nano. Di sini robot Nano berhasil bersenyawa dengan Ray dan dapat mengalahkan Dr. Deng dengan cara meledakkan bom yang berada di tangannya. Di tempat lain,
memperlihatkan Ray yang siuman sudah berada di tempat kediaman Wigan. Ternyata Wiggins berhasil menghidupkan kembali Ray berkat sampel darah yang berhasil dia teliti. Dan Ray pun akhirnya bertemu dengan Kathy yang berada di luar, dan mereka pun berbincang satu sama lain. Dan film pun tamat. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.